Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mashkur Channel. Silakan untuk subscribe agar kalian bisa mengikuti untuk materi-materi selanjutnya. Nah, anak sekalian, kita mempelajari akidah. Materinya tentang induk akhlak tercela untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin. Yang mana kita akan membahas bab hubbud dunya. Oke. Mengenai peta konsep yang akan kita pelajari tentang akhlak madmumah atau akhlak tercela, bahasan kita tentang hubbud dunya. Ciri hubbud dunya yaitu menganggap harta segala-galanya, menghalalkan segala cara, kikir dan tidak mau berbagi. Itulah ciri-ciri mereka tentang hubbud dunya. Untuk kompetensi inti yang akan kita peroleh kaitannya dengan aspek spiritual, ya kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Aspek sosial kita menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Secara kognitif kita mampu untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Nanti hal semua itu dipraktekkan. Untuk tadi, kompetensi dasar yang akan kita capai untuk kaitannya dengan aspek spiritual, menunjukkan sikap penolakan terhadap akhlak tercela. Aspek sosial kita bisa menghindarkan diri dari sifat-sifat buruk hubbud dunya. Kemudian dari aspek pengetahuan, kita mampu menganalisis induk-induk akhlak tercela. Praktiknya, kita menunjukkan contoh-contoh akhlak tercela. Tapi bukan berarti kita harus melakukannya, mencontohkan tapi dengan cara melakukan. Bukan seperti itu. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian akhlak tercela khususnya hubbud dunya. Siswa menyebutkan dalil yang melarang akhlak tercela. Kemudian siswa dapat menjelaskan ciri-ciri akhlak tercela khususnya hubbud dunya. Siswa dapat menyebutkan bahaya hubbud dunya, ya. Siswa dapat menjelaskan cara menghindari hubbud dunya. Oke, kita mulai memasuki materi kaitannya dengan hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya sebenarnya terjadi ketika seseorang mengalami kesalahan dalam beriman. Ya. Hubbud dunya menganggap dunia adalah segalanya. Ketika dunia itu adalah segalanya, lah disitulah muncul hubbud dunya. Ciri-cirinya, ciri-ciri hubbud dunya adalah yang pertama, dunia sebagai tujuan utama. Kemudian yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan segala cara. Yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya berkurang, tidak mau berbagi. Kemudian yang keempat, serakah dan rakus dalam harta benda. Yang kelima, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Itulah ciri-ciri hubbud dunya. Lah, yang perlu kita pahami adalah tentang bahaya hubbud dunya. Untuk kita bisa menghindarinya. Bahayanya apa? Kita bisa lupa kepada Allah. Akhirnya malas sholat, malas puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Itu karena hubbud dunya. Yang kedua,
hatinya dibuat ragu-ragu, selalu bimbang, terutama mengenai keyakinan adanya kiamat. Wah, bahaya ini. Kemudian yang selanjutnya, rakus, tamak, angkuh, sombong, dan suka pamer. Karena beranggapan bahwa dunia segalanya, maka disinilah mereka rakus. Kemudian yang terakhir, yang paling berbahaya, diperbudak oleh dunia. Wah, kita hidup dunia itu kan sebenarnya harusnya enjoy, santai. Tetapi kita karena kebutuhannya menjadi diperbudak dunia. Dan yang paling bahaya lagi nanti ketika seseorang itu menghadapi sakaratul maut, repotnya bukan main. Disitulah bahayanya hubud dunia. Cara menghindari hubud dunia. Pertama, ingat mati. Bahwa hidup itu ada batasnya. Kita hidup itu ada batasnya. Tidak akan selamanya. Kemudian, meyakini bahwa semuanya ada pertanggungjawabannya. Kita melakukan hal seperti ini, melakukan daring, kemudian melakukan pembelajaran seperti ini. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Kemudian, yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengatur dunia. Bukan memiliki, apalagi menguasainya. Semuanya, karena semuanya kan milik Allah. Yang menguasai Allah. Kita hanya sekedar melaksanakan. Karena itu kita diperintahkan untuk hanya sekedar mengatur. Kemudian yang keempat, merasa cukup dengan apa adanya. Sifat qanaah. Karena Allah lah yang memberikan kita kecukupan. Maka kita merasa cukup apapun pemberian dari Allah. Itu hati kita menjadi lega. Kemudian yang kelima, diyakini bahwa Allah telah menanggung rezeki kita. Allah itu menanggung rezeki kita. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya yang ada di muka bumi ini, Allah yang menanggung rezekinya. Kita sendiri tidak bisa menanggung rezeki kita sendiri, apalagi rezeki orang lain. Kemudian yang terakhir, merasa selalu diawasi oleh Allah. Gitu. Dimanapun Allah selalu melihat. Yang terakhir lagi, mengabdi kepada yang maha. Itu memiliki nilai yang luar biasa. Disinilah supaya kita mampu menghindari hubud dunia. Sebab hubud dunia itu bahaya. Ra'su kulli khati'ah. Bahwa mencintai dunia itu awal dari segala kesalahan. Awal dari segala kerusakan. Itu karena hubud dunia. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian telah mampu untuk memahami, kemudian kita mempelajari bersama tentang induk akhlak tercela kaitannya dengan hubud dunia. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, agar bisa menerima atau menikmati materi-materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang hasad atau hasud, iri dengki, dan itu nanti kita akan buat tentang itu. Oke, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.